wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Alhamdulillah, uh, anak-anakku sekalian, pada kesempatan di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di pertemuan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan alhamdulillah sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Tiada kata yang lebih tepat untuk kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah atas segala rahmat yang diberikannya, karunia kesehatan sampai saat ini. Ya, di posisinya pada saat ini banyak musim-musimnya orang sakitnya dan meninggal. Banyak sekali orang-orang di rumah sakit yang memerlukan oksigen dalam pernapasan. Tetapi untuk saat ini kita masih diberikan oksigen gratis oleh Allah, ya kan? Luar biasa. Sudahkah kita bersyukur ya kan hari ini dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Selanjutnya pada pagi hari ini kita akan memasuki bab iman kepada hari akhir. Nah, selanjutnya saya ada ini share screen. Sudah kelihatan ya share screen saya? Sudah. Pada pertemuan pagi hari ini kita membahas beriman kepada hari akhir. Apa sih beriman kepada hari akhir? Ada yang tahu nggak apa sih iman kepada hari akhir itu? Ada yang tahu? Percaya kepada hari kiamat. Percaya pada hari kiamat. Ada yang lain? Yang cowok udah gantian yang cewek. Coba. Ya udah. Kalau gitu hari ini kita akan membahas iman kepada hari akhir lebih dalam. Nah, sebelum melanjutkan bahasan pada pagi hari ini, yaitu dengan tema beriman kepada hari akhir, alangkah lebih baiknya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, ya kan? Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Muhammad Raisul Hilal, tanggal lahir Pontianak 23 Maret tahun 2000. Alamat saya Pontianak, Kalimantan Barat. Asal saya asli Pontianak. Status sekarang mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 7. Itu nomor HP saya, kalau mau dicatat silahkan. Nah, ada yang dari Kalimantan nggak di sini? Nggak ada ya. Nah, jadi jika untuk pembelajaran pada hari ini bahasa saya agak susah ya mengerti, karena saya nggak bisa bahasa Jawa. Aslinya saya nggak bisa bahasa Jawa, masih susah untuk ngomong Jawa. Ya bisa sih, tapi dikit-dikit aja. Lebih baik saya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik yang benar untuk pembelajaran pada hari ini, supaya kalian dapat mengerti apa yang akan saya sampaikan selama 1 jam ke depan. Baiklah, saya akan memutarkan video. Nah, Bapak harap kalian dapat menyimak video tersebut. Nanti akan Bapak tanya apa yang kalian dapatkan setelah menonton video ini. Mohon perhatiannya ya.
Hari kiamat menurut Islam adalah suatu peristiwa yang dimana seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran yang total dan membinasakan seluruh makhluk kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangnya hari kiamat ini sudah sangat jelas dalam dibuktikan dengan banyak dalil yang menyebutkan tentang hari kiamat, seperti di dalam Al-Quran dan kitab-kitab agama yang lainnya. Dan di dalam Islam, semua muslim harus mempercayai terjadinya hari kiamat. Dalil dalam Al-Quran banyak sekali yang menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Dalam Islam, hari kiamat ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil yang telah diperintahkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah trompet ditiup oleh malaikat Israfil, maka seluruh semesta akan hancur, yang tidak akan bisa dibayangkan dengan akal manusia. Semua akan hancur, yang hidup akan mati, kecuali yang dikehendaki oleh Allah untuk masih tetap hidup. Gambaran hari kiamat ini sudah sangat jelas dalam Al-Quran, atau lebih tepatnya pada surat At-Takwir ayat 1-6, di mana pada ayat tersebut Allah telah berfirman, matahari digulung, gunung-gunung dihancurkan, unta-unta bunting tidak ada yang memperdulikan, dan binatang-binatang berjatuhan. Bukan hanya surat At-Takwir, tetapi masih banyak surat yang lain yang menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat, seperti pada surat Az-Zumar ayat 69 yang menggambarkan bahwa hari kiamat bumi akan terguncang, manusia seperti mengalami mabuk hingga para ibu yang mengandung akan berguguran. Itulah gambaran dan pengertian terjadinya hari kiamat. Hari kiamat ini sudah pasti akan terjadi, dan tidak ada satupun manusia yang mengetahui terjadi hari kiamat. Bahkan para malaikat pun tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 187 yang menjelaskan bahwa sesungguhnya yang mengetahui mengenai hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Setelah semua makhluk di seluruh alam semesta mati, Allah pun memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kembali. Maka hiduplah semua yang telah mati, termasuk mereka yang telah sekian lama meninggal dunia sejak pertama kali dunia diciptakan oleh Allah. Semua dikumpulkan di padang mahsyar, mulai dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW. Namun mereka tak saling mengenali satu sama lain karena tersibukkan dengan kondisi masing-masing. Di saat itulah pengadilan Allah diberlakukan. Masing-masing akan menerima buku catatan tentang amal baik dan amal buruk yang pernah dilakukan selama di dunia ini. Setelah itu, masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukan. Para nabi dan saksi didatangkan, bahkan tubuh pun akan bersaksi atas apa yang telah dilakukan. Semua anggota tubuh berbicara, kecuali mulut yang terkunci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran
surat Al-Anbiya ayat ke-47. Bahwa Allah memasang timbangan yang tepat untuk tiap orang di yaumul hisab ini. Tiada seorang pun yang akan dirugikan walaupun hanya sedikit pun. Bahkan bila amalan tersebut hanyalah seberat biji sawi, maka Allah pasti akan mendatangkan pahalanya. Cukuplah Allah sebagai sebaik-baiknya perbuatan perhitungan. Seluruh amal perbuatan diadili seadil-adilnya. Perbuatan baik bahkan sekecil debu pun akan diperhitungkan. Demikian pula perbuatan yang buruk. Berbahagialah mereka yang senantiasa melakukan kebaikan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari orang lain. Mereka yang gemar beramal tanpa orang lain tahu. Mereka yang meneladani jejak Rasulullah karena mereka akan mendapat syafaat beliau. Ya, terima kasih. Coba apa yang kalian dapatkan setelah menonton video yang saya tayangkan? Coba dari IPA deh, IPA 3, perwakilan IPA 3. Saya ingin mengetahui apa yang kalian dapatkan. Bebas siapa aja. Dari IPA 3 coba. Halo, ada nggak nih dari IPA 3 nih? Ya udah siapa aja gitu. Masa anak IPA kalah dengan anak IPS sih? Kemarin IPS rebutan loh mau jawab itu. Coba dari IPA mana aja? Apa yang kalian dapatkan setelah menonton tayangan video yang saya sampaikan tadi? Gambaran hari kiamat. Gambaran hari kiamat. Yang lain coba. Siapa? Salah nggak masalah. Saya nggak bakal ngapa-ngapain yang salah. Saya cuma ingin tahu apa yang kalian dapatkan setelah kalian melihat video tadi. Yalah, kita lanjutkan ke makna beriman pada hari akhir. Sebelum jauh membahas tentang makna beriman pada hari akhir, alangkah lebih baiknya saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu. Apa sih hari akhir itu? Secara bahasa dapat diartikan menjadi hari kemudian. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Ya artinya akan tetapi sesungguhnya itu ialah beriman kepada Allah dan beriman di hari kemudian. Ini yang mengatakan Quran surah Al-Baqarah ayat 177, bukan saya yang mengatakan. Sudah jelas perhatikan. Semua saya dapatkan di Al-Quran. Selanjutnya, hari pembahasan itu hari akhir dapat dimaknai sebagai hari pembalasan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 4, yaitu Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Siapa pemilik hari akhir ini? Ya Allah. Sudah jelas dalam Al-Quran mengatakan bahwa dialah pemilik hari pembalasan. Nah, jadi hari pembalasan, hari kemudian bakalan akan terjadi di kemudian hari yang tidak ada satu orang pun yang tahu kapan akan terjadinya hari akhir tersebut. Hanyalah Allah. Semua menjadi rahasia Allah sampai sekarang. Kapan akan terjadinya hari akhir?
Secara bahasa, nah secara istilah, apa yang dimaksud dari hari akhir itu? Yaitu hari yang mana mulai hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada satupun yang masih tertinggal. Tidak ada satu gedung pun yang masih utuh, kokoh, berdiri di atas tanah. Tidak ada satu orang pun yang masih hidup. Tetapi Pak, ketika hari akhir itu datang, maka akan hancur seluruh alam semesta beserta isi-isinya. Itu Allah yang berkata, bukan siapa, tapi Allah, Tuhan kita semua. Ya kan? Selanjutnya, secara istilah dapat diartikan sebagai hari kiamat. Nah, hari yaitu penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Jadi jangan ragu dengan keadilan Allah. Walaupun kita berbuat kebaikan sebesar biji zahra pun, maka kita akan mendapatkan balasan setimpal. Begitu pula ketika kita melakukan perbuatan keji sekecil apapun, itu maka kita akan mendapatkan balasan setimpal. Maka mulai saat ini marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan, untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan meninggalkan hal buruk. Karena sesungguhnya Allah itu maha adil. Apa yang pantas untuk diberikan kepada hambanya dan apa yang tidak pantas untuk diberikan ke hambanya. Ketika hambanya yang sering berjudi, mabuk-mabukan, maka pantaskah ketika Allah memberikan janji surganya kepada hambanya tersebut? Atau malah sebaliknya? Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Gimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut hari akhir di kemudian hari. Karena Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 3 yang artinya kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ketika hari akhir itu datang, kita udah tidak saling mengenal kamu siapa. Tetapi kita membawa diri kita sendiri. Inilah aku. Inilah catatan aku yang kubawa selama masa hidupku. Dan kita siap mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat selama semasa hidup kita. Karena catatan itu tidak akan membohongi. Semua akan benar. Hari akhir menurut Al-Quran. Coba saya ingin kalian yang baca, coba satu orang perwakilan. Siapa aja boleh. Tinggal bacakan hari akhir menurut Al-Quran. Coba. Saya, Halo? Pak. Saya, Pak. Iya. Ayo, silahkan. Ya. Hari akhir menurut Al-Quran, kiamat sugro atau kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran 185. Terus sedangkan kiamat kubra atau besar yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Takwir 1-3. Ya, terima kasih. Siapa namanya, Mbak? Cahya MIPA 3. Pak. Terima kasih. Terima kasih buat Mbak Cahya 12 MIPA 3 yang udah berani loh membaca. Ini yang laki-laki pada kemana? Tidur apa? Nah, selanjutnya hari akhir menurut Al-Quran. Jadi hari akhir dalam perspektif Al-Quran. Bukan manusia yang berbicara. Bukan ilmuwan yang berbicara. Tetapi
Al-Quran. Sudah jelas kebenarannya. Jadi kiamat dibagi menjadi dua, kiamat sugro dan kubro. Apa yang maksud kiamat sugro? Yaitu peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Ya, ini udah, saya yakin semuanya udah sering menemukan kiamat-kiamat sugro yang terjadi selama masa hidup itu. Terjadinya longsor, banjir bandang, gempa bumi, itu salah satu teguran Allah terhadap hamba-Nya melalui kiamat sugro, itu kiamat kecil. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 120. Selanjutnya apa yang maksud kiamat kubro? Yaitu besar, kiamat besar. Yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancurnya leburnya alam semesta secara total dan serentak. Firman Allah, Quran At-Takwir ayat 1-3. Jadi ketika kiamat kubur datang, inilah kita mengakhiri masa hidup kita, yaitu dengan datangnya kiamat. Belakangan ini banyak berita yang bertebaran berupa orang berlomba-lomba untuk pindah ke planet Mars, membuat bunker ya sedalam-dalamnya untuk mempersiapkan hari akhir kelak. Itu bakalan hancur semuanya. Mereka tidak berpikir bahwa planet Mars sekalipun juga bakalan hancur lebur. Mau kita pergi ke planet manapun, ketika hari akhir datang dan Allah berkehendak, maka akan hancurlah seluruh. Ya. Jadi mau kita tinggal di bunker sedalam apapun, ketika hari akhir itu sudah datang, ya sudah, berakhirlah masa hidup itu. Nah, selanjutnya hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Jadi setelah hari kiamat menurut Al-Quran, selanjutnya hari kiamat menurut pengetahuan. Jadi teori fisika dan geologi juga membuktikan bahwa akan terjadinya hari akhir kelak. Jadi para ilmuwan juga berpendapat bahwa akan terjadi, bukan hanya Al-Quran, tetapi ilmu pengetahuan juga demikian. Karena kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibatkan hujan tidak akan turun. Nah, selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi. Nah, jadi menurut ilmuwan para pengetahuan sudah menyatakan bahwa akan terjadinya kelak. Jadi akibatnya bumi bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, menyala dan hancur. Akan hancur dunia ini. Selanjutnya, periode-periode seperti apa yang akan terjadi ketika hari akhir kelak? Nah, ketika hari akhir kelak itu datang, maka ada 8 periode yang akan terjadi. Yang pertama Yaumul Ba'ts, setelah Yaumul Ba'ts akan terjadinya Yaumul Khamis. Nah, mari kita bahas bersama-sama yaitu tentang Yaumul Ba'ts. Apa sih Yaumul Ba'ts itu? Coba dari IPA 1 deh yang baca. 12 IPA 1. Ayo. Ya, coba. Yaumul Ba'ts, hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia. Terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Firman Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitahukannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan. Dan Allah mengumpulkan semua amal perbuatan mereka, padahal mereka sudah melupakannya dan Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 6. Ya, terima kasih. Ketika Yaumul Ba'ts datang, yaitu terjadinya setelah
hancur dan musnahnya alam semesta ini, ya kan, setelah datangnya hari akhir, maka terjadilah hari kebangkitan. Apa itu hari kebangkitan? Yaitu hari ketika di mana proses pembangkitan seluruh makhluk dari alam kubur. Jadi orang yang sudah mendahului kita akan dibangkitkan untuk bersama-sama menyambut hari akhir datang. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 6 yang artinya pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitahukannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan dan telah mengumpulkan selama semua amal perbuatan mereka, padahal mereka sudah melupakan dan Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi ketika dibangkitkan seluruh makhluk, selanjutnya Allah mengumpulkan apa yang telah kita perbuat selama masa hidup kita. Nah, apakah kita menghabiskan masa hidup kita dengan berbuat baik, apa malah sebaliknya kita menghabiskan masa hidup kita dengan perbuatan keji. Dan Allah tidak akan melupakan hal-hal tersebut. Dan Allah selalu menyaksikan apa yang telah diperbuat oleh hambanya. Jadi Allah itu tidak pernah tidur. Dan Allah itu selalu ada untuk hambanya. Di saat kapanpun, di saat sesulit apapun. Nah, yang sering terjadi ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah, lalu kita lupa dengan siapa yang memberikan kenikmatan tersebut. Kita kurang bersyukur. Maka ketika Allah memberikan teguran kepada hambanya, maka di saat itu alangkah lebih baiknya kita introspeksi diri. Apa yang telah terjadi? Nah, apa yang telah saya perbuat? Karena sesungguhnya Allah itu tidak pernah tidur dan selalu menyaksikan apa yang telah hambanya perbuat. Nah, setelah hancurnya bumi, setelah itu dibangkitkannya seluruh makhluk, selanjutnya bertemulah, yaitu Yaumul Hasr. Nah, apa yang terjadi ketika Yaumul Hasr? Itu kan setelah hancur nih bumi, setelah makhluk dikumpulkan, setelah makhluk dibangkitkan dari alam kubur, setelah itu dikumpulkan, di mana dikumpulkan? Di padang mahsyar. Itu ketika Yaumul Hasr itu datang, itu berkumpullah seluruh makhluk. Setelah dibangkitkan dari masing-masing, kemudian manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar, yang namanya padang mahsyar. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 47, yang artinya, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datang. Dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Nah, jadi seperti sampai sini dapat dimengerti. Ketika hari akhir itu datang, maka bumi dan seisi-isinya akan musnah, hancur. Kemudian Allah membangkitkan hamba-hambanya yang sudah meninggal, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, setelah berkumpulnya, untuk apa dikumpulkan? Selanjutnya ada buku catatan setiap hamba. Apa yang sudah terjadi semasa hidupnya, apa yang udah kalian perbuat selama masa hidup kalian, berbuat baikkah atau berbuat keji? Nah, karena hanya kalianlah yang tahu buku catatan tersebut. Nah, setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan kita perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat raqib dan atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Jadi semasa hidup kalian itu
perbuatan baik dan perbuatan keji kalian itu sudah dicatat oleh malaikat rakib dan atid. Mau kalian sembunyi dimanapun, ya, di bawah kasur pun, ketika kalian berbuat perbuatan keji, maka akan tercatat. Rakib dan atid itu selalu mengikuti kita. Selalu mengikuti kemana kita. Nah, jadi jangan mentang-mentang kita tidak kelihatan orang tua, tidak kelihatan Pak Guru, langsung berbuat kejahatan, mencuri dan lain sebagainya. Sesungguhnya Allah itu tidak akan tidur, dan malaikat rakib dan atid selalu mengikuti kita, selalu mencatat apa yang telah kita perbuat. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 49, dan letakkanlah kitab, lalu akan kami lihat orang-orang yang bersalah, ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, wahai celakalah kami. Kitab apakah ini yang kami tidak melupakan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan mencatat semuanya. Mereka memperoleh di hadapan mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak akan menganiaya seorang pun. Jadi celakalah kami ketika buku catatan itu dibuka, tidak ada melupakan kecil dan besar perbuatan yang telah kita kerjakan. Walaupun kita berbuat kejahatan sekecil apapun, maka sudah tercatat semuanya. Dan ketika kita berbuat kebaikan, maka semua sudah tercatat. Tidak perlu kita ungkit-ungkit setelah berbuat kebaikan. Sebar, post story, kan foto, bagi-bagi ini kan, di-share. Tidak perlu sebenarnya. Karena malaikat rakib dan atid selalu mengikuti hambanya dan selalu mencatat apa yang telah diperbuat. Nah, selanjutnya ketika buku catatan diperlihatkan buku catatan tersebut kepada manusia, muncul ya yaumul hisab dan yaumul mizan. Apa yang akan terjadi ketika hisab? Yaitu hisab adalah hari ketika Allah memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan ketika dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka yang ikut menjadi saksi. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 24. Pada hari itu, lidah, tangan, dan kaki masing-masing menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan. Jadi ketika yaumul hisab datang, maka disitulah hari ketika dihitungnya semua perbuatan kita. Amal baik kita dihitung, amal buruk kita dihitung, dan tidak ada satupun yang bakalan tertinggal. Jadi ketika Allah menghitung itu, menghitung dengan teliti, dan Allah tidak bakalan berbuat penganiayaan terhadap hambanya, tidak selayaknya. Jadi ketika hamba itu tidak melakukan kesalahan, maka Allah tidak akan menghukum hamba tersebut. Nah, anggota tubuh kita pada saat itu menjadi saksi. Jadi saksi bukti perjalanan hidup kita. Apa yang telah kita perbuat. Maka tangan ini akan berbicara. Dibawa kemana tanganku? Dipergunakan untuk apa tanganku? Kakiku untuk berjalan kemana? Untuk melakukan kebaikan kah? Atau malah sebaliknya? Nah, setelah yaumul hisab, dihitung amal perbuatan kita, baik maupun buruk, yaitu setelah itu ketemu lagi yaumul mizan. Yaitu tahapan timbangan yang adil, berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 47, dan kami letakkan timbangan yang tepat
adil pada hari kiamat dan tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit, dan jika amalan itu hanya seberat zarah pun pasti kami berikan pahalanya, dan cukuplah kami saja yang memperhitungkannya. Jadi seperti itu. Jadi ketika ditimbang ya, dihitung, maka ditimbanglah amal perbuatan kita. Lebih banyak berbuat baikkah atau lebih banyak berbuat burukkah? Nah, dan Allah mengatakan, dan cukuplah kami saja yang memperhitungkannya. Tidak ada campur tangan manusia. Dan Allah berkata, dan kami letakkan timbangan yang adil. Jadi tidak perlu kita ragu dengan keadilan Allah, karena Allah pasti adil dalam perhitungan tersebut. Setelah yaumul hisab, setelah yaumul mizan, ketemulah kita asyurat. Apa sih itu asyurat? Yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati asyurat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Karena Rasulullah SAW bersabda, terbentanglah jembatan asyurat. Itu di antara dua tepi neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika ditimbang yaumul hisab, yaumul mizan, dihitungkan, bertemulah kita dengan jembatan yang bernama asyurat ini. Jadi saya mengkronologikan ketika dalam kehidupan nyata kita melewati jembatan gitu ya, jembatan tol lah ya. Nah, ketika kita melewati jembatan tol, kiri kanan kita yaitu sungai. Tetapi ketika hari akhir kelak kita menemukan jembatan asyurat, yang kiri kanannya yaitu neraka jahanam. Nah, lancarnya kita berjalan di situ tergantung kepada diri kita masing-masing. Yang membuat mudah berjalan diri kita sendiri. Dan yang membuat sulitnya kita melewati asyurat itu tergantung pada diri kita sendiri juga. Amal apa yang sudah kita bawa? Apa yang telah kita persiapkan untuk menyambut hari akhir? Nah, tergantung kepada diri kita masing-masing. Berarti tugas kita sekarang saat ini tinggal mempersiapkan menyambut hari akhir kelak. Apa yang akan kita siapkan? Maka mulai saat ini marilah kita bersama-sama berlomba untuk berbuat kebaikan. Meninggalkan perbuatan keji. Karena kenikmatan yang akan kita dapatkan ketika hari akhir itu tergantung kepada amal setiap manusia. Nah, ketika semasa hidup kalian habiskan untuk ya berfoya-foya, berjudi, terus minum-minuman, maka kalian juga akan mendapatkan balasan yang setimpal ketika hari kelak datang. Ketika kalian menikmati masa hidup kalian dengan menghabiskan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, nah, disitulah kalian akan merasakan kenikmatan yang akan datang di kemudian hari. Karena sesungguhnya kita ini hidup di dunia hanyalah transit bahasanya. Cuman singgah sebentar gitu loh. Sebelum kita akan menjalankan kehidupan sebenar-benarnya. Nah, seperti itu. Jadi tinggal kita bagaimana mempersiapkan apa yang harus kita bawa kelak. Selanjutnya setelah kita melewati jembatan tersebut, maka periode selanjutnya yaitu yaumul jaza. Apa sih yaumul jaza itu? Yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan, jaza, balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Jadi
ketika melewati jembatan tersebut, nah disitulah kita mendapatkan jaza, balasan. Balasan yang seperti apa yang pantas untuk diterima oleh si A, dan balasan yang seperti apa yang pantas untuk diterima untuk si B. Maka di situ yang menentukan kenikmatan atau malah keburukan. Kalianlah, tergantung apa persiapan kalian. Sematang apa persiapan kalian di masa hidup kalian untuk menyambut hari akhir datang. Karena Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 17. Yang artinya pada hari itu tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang dirugikan pada hari tersebut, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan. Dia tidak akan ada salah satu hambanya yang akan dirugikan. Karena Allah itu sangat teliti dalam menghitung dan sangat cepat. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu kita ragu dengan keadilan Allah dan tidak perlu kita ragu dengan perhitungan Allah. Karena kita akan mendapatkan balasan apa yang telah kita perbuat. Nah, semuanya tergantung pada diri kita masing-masing. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan balasan yang seperti apa yang akan kita dapatkan? Apakah balasan perbuatan baik dengan surga atau malah sebaliknya? Balasan perbuatan buruk dengan neraka. Nah, itu balasan. Nah, yang pertama yaitu balasan berbuat baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu terbagilah menjadi dua golongan. Adapun golongan mukmin yang bertakwa kepada Allah pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga yang disediakan Allah sebagai karunia kepada hamba. Nah, apakah kalian akan menjadi golongan-golongan mukmin? Apakah kita akan menjadi salah satu orang yang mana termasuk dalam golongan-golongan orang-orang mukmin? Tinggal kita lagi. Nah, mau kita bawa kemana? Apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut hari akhir kelak? Nah, disinilah tugas kita kan. Gimana pun caranya bagaimanapun caranya agar kita termasuk dalam orang-orang. Selanjutnya balasan yang seperti apa? Balasan perbuatan buruk dengan neraka. Setelah tadi kita diiming-iming dengan balasan baik berupa surga, yaitu perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang-orang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercelah dan kafir terhadap Allah, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah, maka akan menerima balasan jahat pula. Sebagai kegetiran dan kerasnya siksa neraka digambarkan melalui Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 4-7 yang artinya memasuki api yang sangat panas, neraka. Diberi minuman dengan air dari sumber yang sangat panas. Nah, mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Nah, sangat dahsyatnya siksa neraka Allah. Sangat kita bakalan merasakan kesakitan sepanjang hari ketika kita disiksa di neraka. Tinggal kita bagaimana caranya untuk agar kita menjadi golongan orang-orang. Semoga kita semua terjauh dari balasan-balasan perbuatan buruk dengan neraka. Karena salah satu yang sering kita sepelekan
yaitu kufur dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Allah itu memberikan kita kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Tetapi kita jarang untuk mensyukuri. Dengan mengucapkan alhamdulillah saja setiap bangun tidur itu masih berat sepertinya. Ketika saat ini kita diberikan kenikmatan berupa oksigen gratis sama Allah. Tidak perlu bayar. Sedangkan orang di rumah sakit itu butuh oksigen. Yang mana satu tabungnya dibanderol harga 140.000. Itu kan ketika kita menderita penyakit seperti itu, alangkah lebih baiknya kita introspeksi. Apakah kita sudah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Nah, selanjutnya, ketika kita di neraka, kita akan diberikan air dari sumber yang sangat panas. Tidak dapat dibayangkan. Ketika kita ngeteh aja ya, ngeteh, ngopi kan, membuat air panas sendiri, memasak sendiri kan. Itu saja kita masih harus meniup air tersebut supaya dingin. Sedangkan ini dari api yang sangat panas sumbernya ya. Tidak dapat dibayangkan sepanas apa. Apakah setelah kita minum itu akan terbakar seluruh isi mulut kita dan tubuh kita. Selanjutnya kita akan diberikan makanan yang dengan dari pohon yang berduri. Dan ketika kita diberi makanan tersebut, ini tidak membuat kita menjadi kenyang, tidak akan menghilangkan lapar, dan tidak akan juga membuat kita gemuk, tetapi akan menyiksa kita sepanjang hari. Semoga kita semua terhindar dari dahsyatnya api neraka tersebut, dan kita termasuk orang-orang yang mukmin, golongan-golongan orang mukmin. Selanjutnya, hakikat beriman kepada hari. Apa sih hakikat beriman kepada hari? Setelah kita mempelajari tadi makna beriman kepada hari akhir tersebut, apa yang telah kita dapatkan setelah kita mempelajari iman kepada hari tersebut. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Ingat ya, rukun iman yang kelima. Jadi harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri kita agar selalu taat kepada ajaran Allah. Setelah kita mengetahui makna beriman kepada hari akhir, ya harapan Bapak dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian dapat menyadarkan diri agar selalu taat kepada Allah. Sudah jelas banyak ayat-ayat dan hadis memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir. Di antaranya Quran surah Al-Baqarah ayat 4. Dan yang artinya, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka meyakini akan adanya hari akhir. Ketika kalian menjadi umat Islam, kalian harus mempercayai Al-Quran tersebut dan seisi-isi. Jadi di dalam Al-Quran sudah jelas yakin akan adanya hari akhir. Nah, seperti itu ya kan. Lanjutnya, hikmahnya, ya kan? Hikmah setelah kalian mempelajari hari akhir, setelah maknanya, dan sekarang hikmahnya. Apa itu yang akan kalian dapatkan? Harapan Bapak yang akan kalian dapatkan, yaitu muncul rasa kebencian kepada
kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Jadi balasan Allah itu tidak hanya sekadar di hari akhir saja, tetapi ketika semasa hidup kita juga akan mendapatkan balasan Allah. Hanya saja kita saja yang tidak menyadari atas murka yang telah Allah berikan di kita selama di dunia. Nah. Selanjutnya lebih hati ini juga kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Dan kalian harus melihat kenikmatan yang akan hadir di kemudian hari itu tidak ada rasanya ketika kalian itu merasakan kenikmatan di alam dunia ini. Jadi tidak ada kenikmatan yang sebanding selama di alam dunia ini. Nah, jadi menyejukkan hati dan membuat gembira hati orang-orang mukmin. Selanjutnya, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan mau'ahnya pada hari itu. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dan ikhlas. Senantiasa menghindari niat-niat buruk apalagi melaksanakannya. Menjauhkan diri dari asumsi-asumsi dan mengkiaskan apa yang ada di dunia ini. Jadi ketika kalian sudah mendalami bahasanya, sudah mengerti betul dengan hikmah beriman kepada hari akhir, maka kalian itu tidak akan berbuat kejahatan itu tidak akan terjadi. Nah, jangankan berbuat keburukan, berniat saja untuk melakukan kejahatan itu tidak akan. Ketika kita ingin membuat kejahatan, itu sudah tertanam dalam diri kita. Ini adalah perbuatan keji, perbuatan buruk, kemaksiatan. Nah, jadi kalian itu dapat menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Berupa kenikmatan yang telah kalian iming-imingkan di kemudian hari. Dan apakah kalian akan mendapatkan murka Allah berupa nerakanya? Seperti itu. Selanjutnya, perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir. Kesadaran yang beriman pada hari akhir. Nah, yaitu yang pertama, bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Perilaku yang pantas, yang menggambarkan kita itu sudah beriman kepada hari akhir. Yang pertama itu, kita menyadari bahwa segala perbuatan, sebuah perilaku kita selama di dunia akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Maka oleh sebab itu, kita harus selaras dengan tuntutan agama. Apa yang telah kita perbuat itu harus selaras. Seperti itu. Selanjutnya menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan Allah. Sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur dan sombong dalam dirinya.
Nah, tidak perlu kita itu sombong, menyombongkan diri. Bahasanya di atas langit masih ada langit gitu loh. Untuk apa kita menyombongkan? Karena semuanya adalah titipan. Apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah Allah berikan pada kita itu hanyalah titipan. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Selalu berusaha melakukan amal solih dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Jadi ketika kita sudah dapat menggambarkan kesadaran diri kalian ya, setelah kalian beriman kepada hari akhir, kalian selalu melakukan amal saleh, selalu berusaha. Mau sesulit apapun, mau dalam kondisi apapun, kalian tetap akan selalu berusaha melakukan amal saleh. Yang bertentang, yang tidak semua bertentangan dengan norma agama. Nah, selanjutnya membiasakan diri dengan akhlakul karimah. Seperti mawa diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan lain-lain. Jadi sudah biasa membiasakan diri berakhlakul karimah, rendah hati, peduli kepada sesama, dan lain sebagainya. Selalu berusaha mendekatkan diri, selalu berusaha kepada Allah baik dengan melakukan ibadah seperti sholat, dengan ibadah, yaitu kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Jadi tidak hanya hubungan antara kita dengan Allah, habdu minallah, tetapi hubungan kita dengan antar manusia, habdu minannas. Antara habdu minallah dan habdu minannas ini harus selaras. Harus sama. Selain kita melaksanakan ibadah ritual seperti sholat, kita juga melaksanakan ibadah sosial. Setidaknya kita bermanfaat loh bagi orang di sekitar kita. Nah, selanjutnya termotivasi untuk bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Nah, itu yang sangat terpenting. Jadi harapan Bapak, ya kan, perilaku inilah untuk menggambarkan diri kalian ini sadar atas keimanan kepada hari akhir. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apa saja? Coba. Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang masih menjanggal ya, penyampaian saya? Ya. Kalau tidak ada, ya mungkin hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak mengajak kepada teman-teman anak-anak semua untuk selalu berbuat baik dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Selalu rendah hati. Mau sesusah apapun kita. Dan kita selalu membiasakan diri berakhlakul karimah. Karena apa? Segala perbuatan, semua perilaku yang telah kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di kemudian hari. Jadi mulai saat ini berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan dan meninggalkan perbuatan keji. Untuk apa? Kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kemudian, hari akhir kelak. Karena yang tadi sudah saya gambarkan, sudah saya jelaskan, balasan apa yang akan kita terima? Balasan baikkah atau malah sebaliknya balasan buruk berupa neraka? Dan ketika kita mendapatkan balasan baik, maka kita termasuk dalam golongan orang-orang mukmin. Nah, bagaimana cara agar kita
tetap menjadi golongan-golongan orang mukmin, ya kita harus selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimanapun caranya, jangan sampai meninggalkan sholat. Nah, syukur-syukur bisa melaksanakan sunnahnya, sholat sunnah, sholat lain, sholat malam, sholat duha. Biasakan. Ketika kalian sudah memulai dan kalian sudah terbiasa, maka akan terasa menjanggal ketika kalian meninggalkan hal tersebut. Ya, harapan Bapak mungkin itu. Dan semoga kita semua selalu dalam golongan-golongan orang mukmin tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Selanjutnya ada latihan post-test untuk pertemuan pagi hari ini. Ada 3 soal untuk mekanisme pengumpulan dan pengerjaan saya serahkan pada Pak Mugiono. Mana baiknya. Pokoknya seperti biasa, jika kalian mengerjakan soal, dikumpulkan di tempat submitnya masing-masing. Nah, mungkin hanya ini yang dapat yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak operatornya. Ya, cek-cek anak-anakku semua. Alhamdulillah sesi kedua sudah berakhir ya. Boleh meninggalkan webinar sesi kedua. Jangan lupa sesi ketiga join jam 10.30 tepat ya. Dari Pak Dwi saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.